Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new cement, let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo, and she got breaking rules like that. Few moments later. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo semuanya, selamat pagi. Shalom, perkenalkan nama saya Nisi Esra Syomik, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah sosiologi pendidikan. Yuk kita saksikan sama-sama sejarah sosiologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-temanku sekalian, dalam video ini kita akan membahas mengenai sejarah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari kehidupan masyarakat, hubungan antara manusia dalam kelompok, struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf dari Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Sosiologi lahir dan berkembang di Eropa pada abad 18 dan 19, didasari oleh adanya guncangan sosial akibat dari efek revolusi industri dan revolusi Prancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja, urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat. Pada abad ke-19, penelitian sosial tersebut dilakukan secara ilmiah, yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. Teman-temanku sekalian, sedikit mengenai sejarah sosiologi telah kita bahas, maka dengan ini kita akan membahas kembali mengenai sejarah pendidikan. Pendidikan adalah cerita tentang segala peristiwa di dunia pendidikan pada masa lampau. Intinya, pendidikan adalah proses kemandirian dan hakikat. Pendidikan adalah proses pendewasaan. Maka dengan itu, sejarah pendidikan di Indonesia bermula sejak zaman prasejarah, di mana masyarakat pada masa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Pendidikan formal di Indonesia baru dimulai pada masa penjajahan oleh Belanda. Nah, kita kan udah tahu nih mengenai apa itu sosiologi dan apa itu pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas kembali dari mana sih sosiologi pendidikan itu? Kembali disimak ya teman-teman. Jadi, sosiologi pendidikan itu merupakan gabungan dari sosiologi dan pendidikan. Menurut Brinkhorst dan White, sosiologi adalah sebuah ilmu studi sistematik tentang interaksi sosial. Sedangkan arti kata pendidikan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang terhadap kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mengkaji dan mempelajari hubungan antara masyarakat yang mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya. Bagaimana pendidikan itu sendiri yang mempengaruhi masyarakat. Sosiologi pendidikan juga merupakan sebuah pendekatan sosiologis yang diterapkan pada lingkungan pendidikan. Pendekatan sosiologis yang dimaksud di sini ialah konsep, variabel, metode, dan teori yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kejadian-kejadian sosial yang ada di dalamnya. Terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, menurut ahli sosiologi, Dr. Elwood mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan
yang mempelajari tentang proses belajar serta juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam studi sosiologi, pendidikan mencakup pengertian individu dengan lingkungan sekitarnya. Sebab antara seorang individu tidak dapat berdiri sendiri dengan lingkungan sosialnya. Sosiologi pendidikan tidak hanya memiliki sasaran khusus terhadap lembaga-lembaga pendidikan formal saja seperti sekolah, melainkan juga harus meliputi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, kelompok bermain, lembaga keagamaan, dan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kita kan udah bahas tuh mengenai apa itu sejarah sosiologi, sejarah pendidikan, dan apa itu sejarah sosiologi pendidikan. Jadi, dengan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sosiologi pendidikan itu adalah ilmu yang berusaha mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, sampai di sini video kita tentang sejarah sosiologi pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, dan dengan ini saya menyampaikan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.